Assalamualaikum pemirsa, selamat datang dalam Mozaik Islam. Dalam 30 menit ke depan, kami akan hadirkan beragam mozaik Islam yang unik dan penting yang sayang untuk Anda lewatkan. Pemirsa, wanita mana yang tak ingin tampil cantik? Ya, memang sudah menjadi kodrat seorang wanita untuk mencintai fisik yang cantik dan mempesona. Kewajiban setiap umat adalah mensyukuri setiap anugerah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan merawatnya. Karena dengan merawat sepanjang masih dalam batas-batas syariat, justru bernilai ibadah. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebersihan itu mengantarkan kepada keimanan, dan keimanan itu menyertai pemiliknya di surga. Hadis riwayat At-Tabarani. Namun kini menjamur perawatan wajah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Berikut beberapa batasan dalam mempercantik diri yang berhasil dihimpun Mozaik Islam. Sulam alis salah satunya. Teknik sulam alis pada prinsipnya cukup sederhana, menyelipkan rambut alis palsu di tengah-tengah rambut alis asli, membuat alis tampak lebih tebal secara alami. Teknik sulam alis menggunakan alat khusus sebesar pena dengan jarum halus dan tipis untuk menggambar alis sesuai bentuk yang diinginkan. Biasanya tidak terjadi pendarahan pada teknik ini karena hanya mengenai lapisan kulit terluar saja. Pada ujung alatnya dioleskan tinta khusus yang terbuat dari sari bunga lili yang berfungsi sebagai pewarna alis buatan. Warna tinta bisa disesuaikan dengan warna alis yang asli. Jadi hasil sulam alis terlihat alami, layaknya rambut alis yang asli. Warna sulam alis tidak bersifat permanen. Dalam kurun waktu 2 tahun, warna akan menghilang. Rambut asli alis masih bisa tumbuh walaupun Anda melakukan sulam alis. Selain sulam alis ada pula tato alis. Tren tato alis lebih dulu dikenal dibandingkan sulam alis. Perbedaannya, tato alis menggunakan mesin yang biasa digunakan untuk menato tubuh. Jarumnya yang tajam dapat merusak kulit hingga ke lapisan ketiga, sehingga menyebabkan pendarahan. Hasil tato alis terlihat seperti tempelan dan sangat palsu. Pewarna tato memakai zat warna yang biasa digunakan untuk melukis atau tinta Cina untuk menulis, yang relatif berbahaya bagi tubuh, sehingga bisa menimbulkan efek samping seperti pembengkakan pada kulit. Seiring berjalannya waktu, warna pada tato alis akan berubah menjadi biru kehijauan atau abu-abu. Proses tato alis memakan waktu lama, dan penanganan yang berulang menimbulkan sakit, luka, dan bengkak berlebihan. Hasil tato alis pun permanen sehingga harus dihilangkan dengan laser terlebih dahulu apabila ingin mengubah bentuk alis nantinya. Ada teknik kecantikan lain seputar alis yang juga kerap dilakukan wanita, yaitu cabut alis. Ada yang menggunakan alat pinset, ada pula yang menggunakan benang. Ada juga yang menipiskan rambut alis dengan cara dikerok. Dalam bahasa Arab dikatakan namsh yang artinya mencabut rambut dari wajah. Secara istilah fikih sebagian ulama membatasi istilah namsh dengan menipiskan alis mata. Islam menolak sikap melampaui batas dalam berhias hingga mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, tato, sulam, dan cabut alis hukumnya haram. Sesuai dengan sabda Rasul dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dan yang meminta untuk ditatokan, yang mencukur menipiskan alis dan yang meminta dicukur, yang mengikir gigi supaya kelihatan cantik dan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulam dan tato alis menurut mazhab Syafi'iyah hukumnya haram karena mengandung beberapa unsur larangan, antara lain merubah ciptaan Allah, mencukur alis untuk memperindah, dan melukai bagian tubuh bukan dalam rangka darurat ataupun karena alasan kesehatan. Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar melarang, tetapi bahkan mengutuk tato. Larangan keras tersebut karena teknik tato melampaui batas hingga mencapai tingkat pengubahan yang sangat buruk terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang untuk sulam alis tidak sampai mengalami pendarahan, namun alatnya tetaplah menggunakan jarum dengan tinta pewarna yang masuk ke dalam lapisan kulit. Kegiatan memasukkan tinta ke dalam anggota tubuh kita sama halnya dengan merubah bentuk asli anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cabut alis juga tidak diperkenankan dalam Islam, begitu pula dengan metode dikerok. Karena mencabut alis termasuk mengubah bentuk yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berpendapat kalau mencabut alis dengan seizin suami diperbolehkan, namun itu merupakan pendapat yang tertolak. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW melaknat perempuan-perempuan yang mencukur alisnya atau minta dicukurkan alisnya. Hadis riwayat Abu Daud. Sebaiknya kita sebagai umat muslim menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ada cara yang lebih aman secara kesehatan dan sesuai syariat Islam, yaitu menggunakan pensil alis dengan produk kosmetika yang halal. Pemirsa Mozaik Islam, selain metode kecantikan yang memperindah mata, ada pula teknik sulam bibir yang juga tidak sesuai dengan syariat Islam. Bentuk bibir kita memang tidak selalu simetris. Contohnya, ada yang merasa bentuk bibirnya terlalu tipis. Dengan teknik sulam bibir, bibir tipis akan berubah terlihat lebih penuh. Warna bibir bisa dipilih sesuai selera. Pewarnaan dari bibir ini akan memudar perlahan, tetapi bisa bertahan hingga 3 tahun jika rajin dirawat. Harga yang ditawarkan cukup menguras kantong, berkisar mulai dari 1,5 hingga 2,5 juta rupiah. Saat ini yang sedang digemari yaitu sulam bibir kristal. Pada proses sulam bibir kristal ini, pasien tidak merasakan sakit selama proses penyulaman. Bentuk bibir yang tidak simetris tak bisa dijadikan alasan untuk memperbolehkan tindakan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan kita sesempurna mungkin. Sulam bibir hukumnya haram menurut Islam, karena dalam prosesnya merubah bentuk dan menggunakan alat sejenis jarum yang memasukkan warna ke dalam daging atau bibir, walaupun tidak sampai berdarah. Lain halnya untuk alasan kesehatan, seperti untuk tindakan operasi pada cacat bawaan lahir seperti bibir sumbing, yang mana cacat tersebut sangat mengganggu penderita secara fisik maupun psikis. Dalam kondisi demikian, syariat memperbolehkan. Akan lebih baik jika kaum muslimah menggunakan kosmetika berupa lipstik yang halal dan aman dipakai sehari-hari. Penampilan Anda tetap menarik namun tidak melanggar syariat Islam. Apalah artinya cantik tapi hati tidak tentram, atau cantik tapi dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik kalian dan rupa kalian, akan tetapi Allah melihat hati kalian." Hadis riwayat Muslim. Setelah ini Mozaik Islam akan kembali dengan berbagai ibadah yang bisa mendekatkan kita pada rejeki. Tetap bersama kami. Hidup kita hari demi hari terus diisi untuk mencari rezeki demi memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat. Bagi umat Islam, mencari rezeki seharusnya tidak hanya menjadi ajang mengumpulkan harta, karena mencari rezeki dan ibadah harus berjalan selaras dan serasi. Berikut beberapa formula ibadah bagi umat muslim yang bisa mendatangkan rezeki yang berhasil dirangkum Mozaik Islam. Hal pertama dan menjadi yang paling utama adalah niat, menetapkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan hidup dan bekerja. Pusatkan semua langkah, pikiran, dan hasil karya dalam bekerja hanya untuk mencari ridho Allah, karena semua hasil dari jerih payah bekerja adalah campur tangan Allah Ta'ala. Jika niat sudah ditetapkan, berikutnya memupuk ketakwaan. Takwa berarti melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Jangan sampai segala kesibukan di dunia membuat kita meninggalkan kewajiban sebagai umat muslim. Jangan sampai juga rezeki yang telah didapat dihamburkan di jalan yang dibenci Allah. Jalan manusia yang bertakwa akan selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang tertera dalam Al-Quran Surat At-Talaq ayat 3. Dalam ayat tersebut, Allah berfirman akan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluan setiap umatnya. Langkah berikutnya adalah ikhtiar atau berusaha. Tanpa berusaha dengan gigi, tentu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti yang diajarkan Rasulullah SAW kepada anaknya Fatimah yang masih berada di tempat tidur ketika pagi menjelang. "Putriku, bangunlah dan saksikanlah kemurahan hati Tuhanmu dan janganlah menjadi seperti kebanyakan orang. Allah membagikan rezeki setiap harinya pada waktu antara mulainya subuh sampai terbitnya matahari." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ibadah berikutnya adalah sholat duha, sholat sunnah yang dikerjakan ketika terbitnya matahari hingga menjelang masuknya waktu zuhur. Sholat duha bisa dikerjakan dalam satuan 2 rakaat sekali salam, maksimal 12 rakaat. Sholat duha juga dikenal sebagai sholat meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Wahai anak Adam, jangan sekali-sekali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang atau sholat duha. Nanti pasti akan aku cukupkan keperluanmu pada petang harinya. Hadis riwayat Al-Hakim. Setelah sholat duha, memperbanyak zikir juga salah satu ibadah yang bisa mempermudah rezeki. Berzikir bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, asalkan di tempat yang bersih dan terbebas dari najis kecil maupun besar. Berzikir bertujuan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai ibadah kita dalam mencari rezeki. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Selain memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar juga membantu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar merupakan permohonan ampun dari manusia selaku hamba yang memiliki sifat ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakan harta dan anak-anakmu dan mengandalkan untukmu kebun-kebun dan di dalamnya untukmu sungai-sungai. Surat Nuh ayat 10 hingga 12. Ibadah berikutnya adalah bersedekah. Ibadah yang ringan namun terkadang terasa berat. Tidak ada ketentuan untuk besarnya sedekah, semua tergantung keikhlasan masing-masing umat. Namun seseorang biasanya lebih mudah untuk membeli handphone terbaru yang harganya jutaan rupiah daripada mengeluarkan sedekah sebesar 100.000 rupiah. Perbuatan kikir seperti ini akan membawa seseorang menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kikir. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Ibadah yang bisa mendatangkan rezeki berikutnya adalah menjalin silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyukai untuk mendapatkan kelapangan rezeki dan panjang umurnya, hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi dengan saudaranya. Hadis riwayat Bukhari. Dengan menjalin silaturahmi, seseorang akan mempunyai banyak teman, kenalan, dan bahkan relasi. Dengan banyaknya relasi, banyak kemudahan yang akan didapat ketika melakukan sebuah usaha. Tentunya rezekinya akan menjadi lapang. Setelah ikhtiar dilakukan, kemudian manusia hanya bisa bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal adalah sikap mental seseorang hasil dari keyakinan yang bulat kepada Allah, bahwa hanya Allah yang menciptakan segala-galanya. Pengetahuannya maha luas, Dia yang menguasai dan mengatur alam semesta ini. Keyakinan ini mendorong untuk menyerahkan segala persoalan kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kamu diberi rezeki seperti burung diberi rezeki. Ia pagi hari lapar dan petang hari telah kenyang. Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa, manusia diberi kesempatan memenuhi kebutuhan hidupnya menurut kemampuan masing-masing. Manusia harus selalu berusaha dengan keras, serta tetap menjalankan ibadah untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat pemilik rezeki. Pemirsa, setelah ini Mozaik Islam akan kembali dengan fakta unik seputar patung dan boneka dalam Islam. Tetap bersama kami. Kembali lagi bersama Mozaik Islam. Pemirsa, Islam adalah agama yang mengagumi dan menghargai keindahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para nabinya pun menyukai keindahan. Namun Islam juga memberikan batasan terhadap bentuk suatu keindahan, agar umat Islam tidak terjerumus ke dalam dosa syirik. Lalu bagaimana hukumnya memiliki dan membuat patung dan boneka dalam Islam? Berikut kami sajikan informasi mengenai bentuk keindahan yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam versi Mozaik Islam. Bagi para pecinta seni, patung berbentuk makhluk yang bernyawa adalah bagian dari ekspresi seni yang dimiliki seseorang. Dengan dalih kreativitas dan menunjukkan keindahan, banyak seniman yang membuat patung dan lukisan dari makhluk yang bernyawa. Bahkan sebagian orang memajang patung tersebut di dalam rumahnya dengan tujuan mempercantik dekorasi rumah.
Padahal dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah berkata, sesungguhnya malaikat tidak akan masuk suatu rumah yang di dalamnya terdapat patung. Pemirsa, berikut beberapa fakta mengapa patung berbentuk makhluk hidup bernyawa dilarang Islam. Alasan pertama patung diharamkan adalah karena akan membuka pintu bagi manusia untuk mengagumi dan memuja patung tersebut dan membuat manusia kembali ke zaman jahiliyah ketika manusia menyembah berhala sebagai tuhannya. Penyembahan berhala telah ada sejak ribuan tahun lalu dan tetap ada hingga kini di banyak kebudayaan. Bahkan di tanah Arab di zaman Nabi Muhammad SAW juga dipenuhi berhala. Saat Rasulullah SAW merebut kota Mekah dari kafir Quraisy, salah satu perintah Rasul adalah menghancurkan patung yang terdapat dalam Ka'bah. Islam turun untuk mencegah dari kerusakan akidah dan iman. Pelarangan makhluk yang bernyawa adalah upaya Islam untuk menjaga agar tak ada peluang sedikit pun ada rasa kagum berlebihan pada patung yang nantinya bisa menjadikan patung itu dipuja. Fakta kedua mengapa patung dilarang adalah menghindari pujian berlebihan pada orang besar yang dibuat patungnya. Di masa kini banyak patung yang dibuat untuk memperingati jasa-jasa dan kehebatan seorang tokoh yang berjasa untuk negara. Padahal Islam sama sekali tidak suka melebih-lebihkan dalam menghargai kedudukan seseorang. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jangan kamu menghormat aku seperti orang-orang Nasrani menghormati Isa bin Maryam. Tetapi katakanlah bahwa Muhammad itu hamba Allah dan Rasul-Nya." Hadis riwayat Bukhari. Sejarah menunjukkan banyak orang besar di masa lalu yang dibuat patungnya, namun kemudian disembah. Rasulullah SAW melarang hal ini. Bahkan untuk hal sederhana seperti penghormatan sambil berdiri kepada Rasul dan mengkultuskan makam Rasul, Nabi Muhammad SAW menolaknya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jangan kamu berdiri seperti orang-orang ajam yang berdiri untuk menghormat satu sama lain." Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Di hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jangan kamu menjadikan kuburku ini sebagai tempat hari raya." Hadis riwayat Abu Daud. Fakta ketiga mengapa patung dilarang adalah Islam melarang sikap berlebihan dalam berseni. Patung dikenal sebagai simbol seni mahal yang biasa dibuat untuk menunjukkan kehebatan sebuah bangsa. Padahal Islam melarang sikap berlebihan seperti ini. Banyak dari patung-patung yang ada saat ini dibuat dengan biaya yang tidak sedikit, bahkan berharga hingga ratusan juta rupiah. Namun biaya tersebut sangat tidak sebanding dengan manfaat yang didapat dari patung tersebut. Terkadang para pembuat patung juga terjerumus membuat objek patung yang tak pantas dan melanggar syariat agama, seperti membuat patung setengah telanjang atau telanjang penuh. Orang yang membuat patung di hari kiamat akan mendapat balasan siksa. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang-orang yang membuat patung-patung ini nanti di hari kiamat akan disiksa dan dikatakan kepada mereka, 'Hidupkanlah patung yang kamu buat itu.'" Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pemirsa, lalu bagaimana bentuk seni dan keindahan yang diperbolehkan dalam Islam? Patung dan lukisan yang berbentuk benda-benda mati seperti gunung, pohon, dan benda-benda lainnya diperbolehkan dalam Islam. Meskipun begitu, beberapa ulama memperbolehkan seseorang membuat patung makhluk bernyawa dengan keadaan tidak sempurna dan tidak ditujukan untuk disembah atau dipuja. Sedangkan beberapa ulama yang lain tetap memberikan larangan dalam membuat patung makhluk bernyawa, baik dalam keadaan sempurna ataupun tidak sempurna. Lalu bagaimana dengan boneka yang berbentuk makhluk hidup yang sering dimainkan oleh anak-anak? Istri Nabi Aisyah radhiyallahu an pernah berkata, "Saya biasa bermain-main dengan boneka di sisi Rasulullah SAW dan teman-temanku datang kepadaku. Kemudian mereka menyembunyikan boneka-boneka itu karena takut kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah SAW suka dengan kedatangan mereka itu kepadaku, lalu mereka bermain-main denganku." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Boneka berbentuk makhluk hidup yang digunakan untuk bermain oleh anak-anak seperti boneka berbentuk bayi, kucing-kucingan, dan bentuk binatang lainnya memang memperoleh keringanan atau rukhsah sehingga tidak langsung diharamkan. Boneka-boneka tersebut biasanya hanya digunakan sebagai media permainan oleh anak-anak. Selain itu, dengan bermain boneka, anak-anak dapat sekaligus mempelajari berbagai hal yang terkait dengan urusan rumah tangga yang berguna bagi mereka kelak setelah dewasa. Ulama Yusuf Qaradawi memasukkan kategori boneka patung yang biasa ada di kue-kue pernikahan. Biasanya patung-patung ini hanya sebentar dipajang dan kemudian akan dimakan. Pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci perbuatan yang mengagungkan, mengagumi, dan memuja benda-benda secara berlebihan.
Bahkan larangan tentang menyembah patung telah Allah Subhanahu wa taala turunkan tidak hanya dalam Al-Qur'an tetapi juga dalam Injil. Maka sepatutnya lah kita tidak membuat patung-patung yang menyerupai manusia dan memberikan penghormatan berlebihan terhadap benda mati. Karena sebaik-baiknya penghormatan hanya boleh kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa menciptakan segala bentuk makhluk hidup di muka bumi. Sekian Mozaik Islam kali ini. Semoga tayangan Mozaik Islam kali ini dapat memberikan manfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum. As I travel through the earth, I can't help but know